Halo sahabat dan kerabat Askara Radio di mana saja Anda berada. Salam sejahtera, salam sehat. Saya Frederick Makitan kembali lagi menjumpai Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Sahabat, kita masih berada di dalam perjalanan panjang kita, yaitu menyimak, mempelajari, dan merenungkan apa saja kata-kata Yesus. Dan sekarang ini kita masih ada di dalam tema atau topik yang besar, yaitu khotbah Yesus di bukit. Baiklah, saya bacakan dulu bagian ini dari apa yang ditulis oleh penulis kitab Injil Matius pasal 5 ayat 33-37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, beberapa ayat ini adalah perkataan-perkataan Yesus atau pengajaran Yesus kepada ke-12 muridnya secara khusus, walaupun ada juga audiens yang lain. Dan yang menjadi topik atau yang merupakan pokok persoalan di sini adalah soal bersumpah. Soal sumpah ya kita tahu ya di mana-mana itu ada, dan ini ada di dalam hukum Taurat yang dikhususkan tentunya bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi ini persoalan sumpah. Kita coba akan memperhatikan dulu apa yang dikatakan Yesus, tapi sebelumnya coba kita samakan pengertian kita dulu tentang sumpah. Apa sih sumpah itu? Jadi kita semua tahu misalnya dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ sudah cukup jelas tentang apa sumpah itu. Dan dari sumber-sumber lain tentu kita juga bisa pelajari itu. Apa sih sumpah itu? Kita mengerti tentang sumpah itu seperti apa. Tapi saya mencoba memperhatikan dari pengertian sumpah ini, saya catat ada beberapa unsur di dalam hal sumpah itu. Yang pertama adalah pernyataan. Jadi ada statement, ada pernyataan seseorang secara resmi ya. Satu pernyataan tentang satu kebenaran yang dipegang, yang dianut, yang dimiliki oleh orang yang bersumpah. Kemudian ada juga semacam unsur yang lain adalah janji atau ikrar. Jadi seseorang berjanji, berikrar untuk melakukan sesuatu, tentu sesuatu yang dia anggap benar dan baik. Unsur yang ketiga adalah komitmen. Jadi ini menunjukkan bahwa seseorang yang bersumpah itu committed. Punya komitmen untuk apa? Ya untuk melakukan atau mempertahankan kebenaran yang telah ia nyatakan secara resmi, dan juga kebenaran untuk memenuhi janji yang ia sudah ucapkan secara terbuka, secara resmi. Jadi ada 3 unsur di sini. Satu pernyataan tentang kebenaran, satu janji tentang hal yang akan ia lakukan, hal yang benar dan baik, dan juga komitmen untuk melakukan, untuk mempertahankan pernyataan itu, dan juga untuk memenuhi janji yang sudah ia ucapkan itu. Nah, jadi unsur-unsur ini ada di dalam hal seseorang mengucapkan sumpah atau bersumpah. Tapi dilihat dari sudut yang lain, dari sudut pandang yang lain, ada juga hal-hal
ini yang perlu kita perhatikan. Saya sebut sebagai unsur-unsur yang berkuasa, yang mau dilibatkan. Misalnya, Tuhan. Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha kuasa, ini mau dilibatkan. Tujuannya apa? Ya, seakan-akan Tuhan ini mau dihadirkan sebagai saksi, sebagai jaminan untuk ikut membenarkan apa yang merupakan janji atau sumpah itu. Jadi kalau audiens atau orang mendengar seseorang bersumpah lalu mengatakan di dalam Tuhan misalnya dikatakan begitu, seakan-akan dia menghadirkan Tuhan supaya orang percaya bahwa yang dia ucapkan ini sungguh benar. Dan juga ada kuasa yang lain, misalnya manusia. Seseorang yang memiliki kuasa tertentu. Ya, apakah ini seorang pejabat, apakah ini raja, ini adalah orang-orang besar tertentu, juga bisa orang tua barangkali, atau pimpinan dari seorang ini. Ya, mau bersumpah di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan orang-orang yang berkuasa semacam ini. Jadi dia seakan-akan menghadirkan itu, atau yang sudah hadir, dan itu ikut membenarkan apa yang dijadikan sumpah, apa yang dijanjikan itu. Juga kalau mengutip kata-kata Yesus, hal-hal ini juga bisa dilibatkan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Jadi misalnya langit bersumpah demi langit, bumi bersumpah demi bumi, kota suci yang dimaksudkan waktu itu kota suci Yerusalem. Jadi bersumpah demi kota suci Yerusalem. Atau juga benda-benda atau unsur-unsur lain yang dianggap memiliki kesucian atau kebenaran atau kuasa. Jadi manusia berusaha menghadirkan semua itu, apa yang dia mau hadirkan, yang ia hormati, yang dapat dipercaya oleh manusia, dengan tujuan untuk membenarkan apa yang ia ucapkan atau pernyataan yang akan dia ucapkan, janji atau komitmen yang diucapkan sebagai sumpah itu. Nah, jadi kalau kita mengerti kata sumpah, kita mengerti dalam hal-hal ini. Jadi ada 3 unsur yang saya sebutkan tadi, pernyataan, janji, dan komitmen. Kemudian ada usaha untuk melibatkan yang maha kuasa atau yang berkuasa atau benda-benda lain yang dianggap keramat, yang dianggap mempunyai kebenaran, mempunyai kuasa, ya dipercayai begitu. Ya, tujuannya hanya supaya untuk membenarkan apa yang ia ucapkan sebagai sumpahnya. Tetapi untuk mengerti kata-kata Yesus atau larangan yang Yesus berikan, jangan bersumpah itu, nah kita juga perlu mengerti dulu, apa sih sebetulnya faktor-faktor kelemahan manusia. Jadi manusia yang mengucapkan janji atau mengucapkan sumpah, ya, di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, ya, sebenarnya manusia itu mempunyai kelemahan. Kelemahan apa saja itu? Manusia itu sebenarnya tidak sempurna, karena dia adalah manusia, insan manusiawi. Jadi, apakah semua ucapan itu sudah menunjukkan kesempurnaan tekad dan kebenaran yang ia ucapkan? Ya, sumpah, kata-kata sumpah yang dia ucapkan itu. Di dalamnya ada ketidaksempurnaan manusia pada waktu ia mengucapkan sumpah. Selain itu, sangat mungkin bahwa di dalam diri manusia itu ada tujuan-tujuan yang terselubung di dalam mengucapkan sebuah sumpah, di mana dia menghadirkan Tuhan, menyebut nama Tuhan di dalamnya. Jadi ada tujuan yang terselubung atau ada motivasi tertentu yang tersembunyi, ya, yang tidak benar, yang sebenarnya tidak cocok dengan ucapan atau kata-kata sumpahnya sendiri. Di samping itu, kelemahan manusia yang lain adalah kemunafikan. Jadi, apakah dapat dijamin bahwa seseorang yang bersumpah itu dia benar-benar murni? Dia pasti mempunyai kelemahan bahwa sebagai manusia, dia bisa saja bersifat munafik. Dalam hal bersumpah sekalipun, dia bisa bersifat munafik. Dia ada kepalsuan di dalam sebuah sumpah. Tidak ada jaminan bahwa manusia yang bersumpah pasti tidak palsu. Karena itu hukum Torah juga katakan jangan bersumpah palsu.
Juga kelemahan yang lain adalah kecenderungan untuk berbohong. Jadi berarti kelihatannya yang dia katakan itu benar, kedengarannya benar, tapi sebetulnya tidak benar. Itu sangat mungkin. Karena ada faktor kelemahan manusia ini. Jadi dia bisa berbohong. Walaupun ucapannya itu kentara atau kedengaran tidak berbohong. Bagus, benar. Tapi justru saat itu dia sedang berbohong. Siapa yang bisa menjamin? Nah, memperhatikan semua kelemahan manusia semacam ini, maka kita harus berhati-hati dalam hal kalau berbicara tentang sumpah ini. Nah, Yesus mau melihat ini. Kalau begitu, kenapa Yesus melarang? Saya bacakan ulang apa larangan Yesus itu tadi. Yesus katakan, janganlah sekali-kali bersumpah. Jadi seakan-akan bertentangan dengan hukum Taurat. Padahal tidak. Hukum Taurat bilang kalau kamu bersumpah di depan Allah, jangan bersumpah palsu. Yesus katakan jangan sekali-kali bersumpah. Nah, sekarang kita sudah bisa mengerti bahwa memang ada faktor kelemahan manusia yang saya sebutkan itu tadi. Maka hati-hati, dan Yesus katakan jangan bersumpah. Hai 12 murid, kalian sebagai manusia mempunyai faktor-faktor kelemahan semacam ini. Nah, kalau begitu, apa kira-kira alasan Yesus mengatakan jangan bersumpah? Ya. Kita perlu memperhatikan kelemahan itu tadi, tapi yang Yesus mau tekankan di sini, hal-hal yang penting sebenarnya di dalam pernyataan manusia, di dalam pengakuan manusia, hal-hal yang penting adalah kebenaran yang sesungguhnya. Awas. Jangan sampai kebenaran yang merupakan satu rekayasa. Dari yang palsu menjadi yang asli. Dari yang tidak benar menjadi yang benar. Jadi yang perlu ditekankan adalah soal kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya di hadapan Allah. Yang diucapkan di depan manusia. Jadi kebenaran ini dipastikan bahwa aku benar. Ini nomor satu. Kemudian, jujur. Jadi, katakan itu. Kalau itulah kebenaran, katakan dengan jujur. Jangan takut-takut. Jangan lagi dibuat bagaimana di make up sehingga macam-macam. Katakanlah secara asli berdasarkan kejujuran. Jadi dengan jujur mengatakan itu. Dan juga kalau kita katakan itu berarti kita mempertanggungjawabkan kebenaran yang kita sudah katakan dalam pernyataan kita dengan jujur itu. Mempertanggungjawabkan. Kemudian, unsur yang lain, hal yang lain yang penting adalah komitmen dan perjuangan. Jadi komitmen berarti seseorang mengikatkan diri kepada apa yang sudah ia katakan. Sebagai satu keputusan, sebagai satu kebenaran. Dia committed. Melakukan kalau itu janji, memenuhi kalau itu janji. Dia komitmen untuk melakukan kebenaran kalau itu sudah dia katakan, sudah dia pegang. Jadi komitmen dan harus ada perjuangan. Artinya bahwa seluruh kebenaran yang ia ucapkan pada saat itu belum selesai. Dia masih harus membuktikan itu di dalam perjalanan hidupnya. Sehingga perlu ada satu perjuangan di dalam mempertahankan komitmennya, kebenarannya, pernyataan tentang dirinya, dan kebenaran yang ia miliki itu sepanjang hidup. Oleh karena itu tidak gampang seseorang bersumpah. Jadi jangan bersumpah. Kemudian, Tuhan tidak boleh atau ciptaan-ciptaan Tuhan juga tidak boleh dilibatkan sebagai saksi atau jaminan dalam usaha pembenaran diri manusia atau usaha untuk mencapai tujuan tersembunyi yang manusiawi itu. Jadi jangan melibatkan Tuhan. Jadi sungguh di dalam Tuhan jadi saksi. Saya katakan ini benar. Tuhan dengar, Tuhan jadi saksi. Itu sudah sama dengan bersumpah. Jadi kita mau berusaha menghadirkan Tuhan. Padahal bisa saja seseorang berbohong. Tapi supaya orang percaya apa yang dia katakan dengan kebohongan itu, dia melibatkan Tuhan, menyebut Tuhan.
Karena Tuhan kan tidak seperti manusia yang suka langsung menghukum. Tidak. Tuhan sabar. Nah, dia yakin bahwa Tuhan tidak mungkin menghukum dia pada saat itu. Walaupun dia berbohong, dia sebut Tuhan. Itu bisa terjadi. Jadi Yesus melarang itu. Jadi hal-hal semacam ini jangan dibawa masuk. Karena manusia itu lemah. Manusia itu bisa munafik, berbohong, berkata tidak benar. Jadi jangan coba-coba untuk bersumpah dan apalagi menghadirkan Tuhan, menyebut nama Tuhan untuk membenarkan kebohongannya. Atau ketidakmampuannya untuk melakukan kebenaran. Jadi yang penting adalah kebenaran yang sesungguhnya, kejujuran dan pertanggungjawaban, komitmen dan perjuangan, dan tidak melibatkan Tuhan. Maka Yesus katakan, ya. Jika ya, katakan ya. Kalau ini benar, katakan ini benar. Ya, katakan ya. Kalau ini tidak benar, katakan tidak benar. Kalau tidak, katakan tidak. Itu sudah cukup. Cukup. Karena persoalan belum selesai dengan ucapan itu. Mau orang masih berjuang, orang masih harus terus mempertahankan, membuktikan bahwa dirinya benar di sepanjang kehidupan. Dan Yesus katakan yang terakhir, lebih daripada itu ya. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau lebih dari itu berasal dari si jahat. Mengapa? Nah, jadi dalam kelemahan kita sebagai manusia, ya, murid-murid ini harus sadar. 12 murid itu, dan kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita juga sebagai orang-orang yang percaya, kita semua harus sadar bahwa kelemahan kita sebagai manusia itu menjadi sasaran yang empuk untuk dipakai oleh iblis. Nah, kalau iblis ini datang menggoda kita, mengatur pikiran kita berkompromi dengan iblis, mengatur pemikiran kita hanya demi pembenaran diri, maka kebohongan bisa terjadi dengan mudah. Penipuan bisa terjadi dengan mudah. Kemunafikan bisa terjadi dengan mudah. Nah, itu bahaya sekali. Jadi, Yesus katakan lebih daripada itu datang dari si jahat. Hati-hati pikiran kita, ucapan kita. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Itu sudah cukup. Ya, demikianlah pembelajaran perenungan kita pada hari ini dalam hubungan dengan soal sumpah. Inilah yang kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan begini. Dan ini berhubungan dengan hati manusia. Ada di dalam hati manusia. Ada di dalam pikiran manusia. Bukan berdasarkan apa yang dibuat yang kelihatan baik dan benar. Jadi Yesus mau melihat kesucian, kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya. Yang ada atau lahir dari dalam hati. Kiranya ini menjadi berkat bagi Anda, merupakan satu sentuhan surgawi buat Anda pada hari ini. Saya harus mengakhiri pertemuan ini dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Get your message, have a good day and see you next time.